Today we will introduce about Flutter. So you can open the module on the summer program website. Can you open the module in the summer program website? Okay. We open. Can you see in the resource and so lecture in action, and you open the Flutter module. Wih, mantap. Nah, teman-teman udah bisa login di websitenya Summer Program. Boleh. Where the link? This is the link. Summer Program strip winmalang winmlg.com. I'm sorry. Can I know where's the module? Because I can't find it on the website. In resource and selector, not find the module. One in action and Flutter module. As in the group, maybe. Wait. Okay, I found it. Okay. Okay, this module in the group WhatsApp. You can log in with your registered email and the password 123 for our student. Password 123. One, two, three, 1, 2, 3. Okay. Oke, jadi passwordnya 123 Rek. 123 dan emailnya yang sudah terdaftar. Wait.
Website like this. Ah, no. Okay. Wait. Pierik. Oke, share screen. Iki muncul Rik, modul Rik. Muncul mas, muncul. Summer and unlock code student. Oh, I see. Vira. Di Vira. Halo, websitenya dalam masa pencarian, Mas. Apa? Maintenance. Ah, oke. Bisa langsung buka modul yang sudah di-share di grup. Oke. Okay, guys, the website is having problem. So just open the module in the group WhatsApp. Okay. Okay. Having problem. So we will introduce the Flutter framework, the new cross-platform mobile development framework. Okay. Mr. Torik. Erik, monggo. Okay, let me introduce about Flutter. Let me explain. What is Flutter? Flutter is an SDK or software development kit developed by Google to create great application that can run on multiple platforms. Flutter 2, which is the latest version, provides support for you to build application on Android, iOS, web, Windows, Linux, and Mac OS operating system. With this, you only need to once code or known as a single code base. Flutter has also been used by many developers and organizations around the world. Besides, Flutter is open source. So Flutter here is developed by Google. Flutter can support to build application on multiple platform. Jadi Flutter di sini tuh bisa digunakan di banyak aplikasi, tidak hanya Android, tapi iOS juga bisa, web juga bisa. Jadi multiple platform. Dan paling penting Flutter di sini itu adalah open source atau gratis. Oke, terus the next, why Flutter? Flutter is different from most other cross-platform SDK for building apps mobile to draw widgets. Flutter use WebView, neither an or OEM widgets, but an engine rendering high performance. Flutter can be used in conjunction with an existing app native or use in its entirety for a new app. There are several advantages of Flutter, among others. First, Flutter allows us to create beautiful application. So designers can freely create without the many limitations of the framework.
Flutter can also control every pixel on the screen, making it easier to create animation. Flutter provides many component material design that work well on Android, iOS, and the web. The second advantage, Flutter runs very fast. Flutter uses a graphic engine called Sky-A 2D, which is also used on Chrome on Android. Flutter code uses the Dart language, which allows it to be compiled to code native 32-bit and 64-bit ARM for iOS and Android. Flutter is very productive. Flutter has a hot reload feature that allows you to view compilation result in real time. With hot reload, you can easily see code change on your device without waiting for a restart and losing state. Jadi untuk poin 4 masih ada. The next point, Flutter is open source. Flutter is a project open source with a BSD license. The code in Flutter comes from contribution from hundreds of developers from around the world. Many plugins have been made by developers. You can contribute to the development of Flutter by reporting bug issues or helping improve existing code. Source code for you can find the Flutter at GitHub Flutter. Okay, let me explain for number 1. Flutter create beautiful application. So di Flutter ada yang namanya material design yang dapat bekerja dengan baik pada Android, iOS, dan web. Jadi merupakan komponen yang dapat memperindah tampilan pada aplikasi yang dibuat. Kemudian Flutter di sini runs very fast karena dia menggunakan graphic engine Sky-A 2D. Ini yang digunakan sama seperti Chrome dan Android, sehingga ini sudah terbukti cepat, berjalan dengan cepat. Flutter code use the Dart language. Jadi Flutter di sini itu menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi Flutter itu bukan bahasa pemrograman, melainkan framework, dan bahasa pemrogramannya adalah menggunakan Dart. The next, Flutter is very productive. Untuk reload itu tanpa perlu kita membuild ulang, akan tetapi sudah bisa kita restart. Maybe at the Android virtual device or the real Android, untuk restartnya itu memakan waktu yang lama, akan tetapi pada framework Flutter ini itu sangat cepat tanpa perlu membuild ulang aplikasinya. Terus untuk nomor 4, Flutter is open source. Open source di sini yang dimaksudkan adalah gratis, jadi tidak perlu membayar, dan many plugin have been made by developers. Jadi banyak plugins yang telah dibuat oleh developer. Terus karena gratis, kalian bisa kontribusi untuk pengembangan Flutter dengan reporting bugs or issues. Jadi jika ada permasalahan, bisa dilaporkan bugs atau isunya. Iki aku, Mas. Aku. Okay. Next, Flutter SDK. Once the minimum requirement are met, you can start installing the Flutter SDK. The way to get the Flutter SDK is as follows. Download installation package to get the less stable version of the Flutter SDK and the web address. Okay. We open.
Nah, okay. This is a website Flutter in Flutter Dev. Okay. Can you open and download stable channel on Windows? Di sini ada selain Windows ya? Apa ya? Maybe in here operating system in your laptop, not Windows. You can click Mac OS or Linux. Oke. Nah, udah lah. Oke. You download 2.2.3. Oke. Download Flutter Windows. Kita Arik download it. Jadi ini Kelihatan, Mas. untuk teman-teman, untuk SDK-nya kita bisa download terlebih dahulu. Di modulnya itu sudah tersedia linknya. Di sini kalian bisa download sesuai dengan operating system yang kalian pakai. Di sini ada Mac OS sama Linux. Jadi ini masih proses download ya. Oke. Kemudian, and then extract the zip file and the place Flutter folder in the desired installation location for the Flutter SDK. For example, in C, the folder development. Don't install Flutter in directory like C program file or required administrator privilege. Oke. And next, you can read the module to install Flutter SDK. Until the display Flutter console but is below like this. And in the Mac OS, maybe. And don't forget to update path in the Flutter command. Can be used the command from our terminal. Here are the steps. Can you wait? Iki aku share screen-nya. Oke, jadi teman-teman di sini juga harus update part-nya. Update part di sini ada tutorialnya udah dari awal. Atau nanti saya beri link untuk kalian bisa melihat bagaimana menginstal Flutter di komputer kalian. Oke. Untuk linknya saya share di grup coba ya. Untuk kalian bisa menginstal Flutter. Oke. Bener ya Rick ya. Oke lah. Anggap aja bener. You can read the update path step in edit environment. Oh, itu dong share screen ya. Sorry. Oke, share screen. Start. Edit the system environment variables. Oke. Like this same. Environment variables. Oke. Path. This is a path.
Tepat, oke. And then you click new, place place SDK Flutter. Oh, download is not finished. Downloadnya masih belum selesai. Jadi untuk teman-teman nanti di edit environment ini ditambahkan ke Flutter Bean sama Flutter Change .sdk dan Bean. Nah, oke. Oke. Mungkin bisa dicek di grup WhatsApp. Can you read the group video tutorial in YouTube? Nah, in YouTube install the Flutter. Download Visual Studio Code. Choose and download operation system use Windows. Oke, download Visual Studio Code from Windows. Oke, install and download. Oke, next and install. Karena saya sudah menginstal, jadi saya keluar. Oke. Ini tadi kita download Flutter SDK-nya. This is a Flutter website official. Jadi ini kita download Flutter SDK yang tadi yang kita download. Jadi tinggal diikuti step by step-nya untuk teman-teman di sini. Karena saya tadi sudah di-download. Oke. Oke, kita ekstrak. Jadi diekstrak dulu, ditaruh di luar. Jangan ditaruh di program file, nanti jatuhnya dikira program file. Nah, jadi di lokasi Flutter. Oke. Copy. Add the link new paste. And part. Okay. Open the Visual Studio Code.
And then install extension Flutter. You set Flutter. And Dart. Dart and Flutter. Jadi kalian install extensionnya Dart sama Flutter di VS Code. Nah, kemudian bisa ke terminal yang di bawah. Kita membuat project baru, contohnya Flutter create. Kemudian nama filenya. Nah, oke. Wait a minute. Jadi ditunggu sampai ininya selesai. Mungkin agak sedikit lama kalau memakai Visual Studio Code. Kita buka foldernya tadi, sudah ada di desktop in demo. Oke. Oke. Paman Erik, Praktek mungkin, Mas. oke, ngomong wis, ya apa? Maybe the next agenda is practice. You can install it, do installation Flutter. Abel. Jadi agenda selanjutnya itu adalah penginstalasian Flutter. Jadi silakan teman-teman bisa mulai menginstal. Mungkin diberi waktu berapa menit, Mas? Iya, suwe. Ya tergantung sih. Sak marine wis. Selesainya ya apa ya bahasa Inggris sih? You until done. Finish, maybe. Yes. You until finish installation. Oke. Mungkin Abel bisa dipraktekkan. Anu, bangun tidur. Oke, jadi untuk link di grup itu bisa kalian ikuti juga. Jika tidak bisa selesai sekarang, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa dipraktekkan sekarang. Kemudian di sini, ini tidak saya screen ya. Oke. And you can read the module to installation to. Ini apa? Ini Hello World dipraktekkan ya. Praktekkan Hello World tak. Hello World. Adrian. Di terpet. Apa? Ya online dulu ya. Oh iya sih. Bisa terpet. Apa WP Dart apa? Oh, Dart Pak. Oke. Wait.
And di sini mau loh, kok hilang? Oke. And you can also try online with WWE, WWE, www.pet.dev. Okay, and you new pet. Okay, Flutter create. This is a hello world, and hello. Run. Hello sampai program. Weh, mantap. Keren aja nih Flutter. Ya bener ikian ya. Iya bener. Oh, apa mana? Apa mana Yan? Andrian. Mungkin Andrian ada tambahan. Kabur. Astagfirullah. Maybe in the participant can show the display laptop. Atau dari peserta mungkin ada yang mau ditunjukkan, ada yang error atau gimana? Atau ditunjuk aja? Iku nasan takok di chat. Jadi untuk teman-teman di sini, untuk bahasa yang digunakan oleh Flutter sesuai dengan modul tadi yang kita bahas di sini, the module Flutter is di bahasa pemrograman ini. Nah, Flutter runs very fast because Flutter code use the Dart language. That language is a new language from programming. Can you open the Dart dev? In here, supported by Google, of course, because Dart ini juga support di Flutter. Jadi teman-teman di sini bisa belajar juga tentang Dart, tapi kita nanti fokusnya ke Flutter, bukan ke Dart-nya, meskipun nanti ngodingnya pakai Dart. Jadi mungkin untuk konsep OOP dan sebagainya mungkin sudah diberitahu di masa perkuliahan, jadi kita cukup mengaplikasikannya melalui bahasa Dart. Nah, begitu. Jadi sama fungsinya, lebih bagus di UI, produktif development-nya karena satu codingan, kemudian cepat untuk segala platform, bisa mulai dari mobile, desktop, web, dan sebagainya. Akan tetapi kita lebih support ke mobile programmingnya. Jadi in here example from the language Dart with Flutter. Nah, pastinya ini contoh juga nanti kalian di Hello World kalau misalnya teman-teman pakai VS Code, pakai emulator, pastinya nanti juga lebih mudah. Itu aja sih mungkin dari Andrian. Andrian mau kata ngomong. Dari Torek ada tambahan atau Andrian? Coba salah satu peserta mungkin
diperlihatkan waktu installnya apa ada yang berhasil atau ada yang gagal gitu? Ada yang berani nggak? Masih tengah install. Dengan dekat apa tuh? Visual Studio. Bagaimana, Min? Dengar, ya? Dengar. Masih tengah install dekat Visual Studio. Oke. Visual Studio Code. Kini dia teruskan dulu kot. Oke. Mungkin yang lain bisa memperlihatkan Mas Error. Nah, mungkin Abel bisa share screen juga. Nah, ini aku stop dulu. Untuk Abel aku allow biar teman-teman bisa tahu juga. Monggo Abel. Abel lagi. Oh. Ini. Kok nge-lag ya? Nah, itu kamu masih ada di mana tuh? Oh, berarti masih. Itu kamu tempatnya di kuliahku OOP Java, OOP Constructor itu. Pindahnya? Ngapa ganggu apa? Hai. Nah. Coba kamu keluar dulu. Oh, anu. Coba keluar dulu. Misalnya contoh. Ya. Loh, share screen ini. Share screen-nya tadi ke aplikasinya, bukan ke layar. Oh. Oke. Masih Halo. sama. Hai, saya ada problem. Ya, ada Ada masalah apa? problem nak create demo. Sekejap saya share screen. Oke. Okey. So, Mr. Billy nampak kan? Iya, nampak. Oh, Sama. The same problem with me. okay. Adakah kena restart dulu? After edit the path? Oke. Betul. Udah betul dua ni kan? Iya, betul. And then saya create project dalam ni. Baik. Okay. Apa gue baca nih? The same ya. Adakah sekejap ASDK? Kira-kira apa itu, Rick?
Maybe you can apa itu Mas biasanya buat project barunya di yang ada SDK-nya. SD. So SD-nya dekat sini. Flutter Buatnya di sini di ini. di dalam ini. Enggak di Flutter. Nah, situ. Oh sini. Okay. Oh oke udah. Udah percaya lah kalau macam ini kan. Ya, bisa. Okay. Thank you. Saya stop sharing. Abel tadi mau share screen? Udah bisa. No. Jadi. Udah menjadi. Thank you ya. Oke, Rick, ada tambahan lagi? Sorry, Andrian, anak tambahan mana? Aku nggak ada sih. Belum ada. Halo, nak share screen boleh tak? Sebab tadi nak install. Iya, boleh. Yes. Boleh? Okey. Nampak? Sebab dekat sini saya install dekat D. Flutter punya folder saya tak dekat C. So waktu saya nak create tu tak boleh. The environment. Environment. Terdekat sini. Betul. You must place in the path, but not
not in the temp, in the pad. Again? Menaruhnya di pad, bukan di temporary. Yang atasnya. Oh, yang pas Iya, ya di sana. Okay. Oh, silap. Okay. Ini. Okay. Siapa? Sini. Lalu untuk folder saya letakkan kat C, Flutter ni. Betul tak? Tapi okay. Memang kena PowerShell. Kita guna yang biasa punya. Coba bikin folder baru di INSI. Ya. New folder untuk development. Okay. Itu Flutter letak kat sini. Ya. Loading. Okay, lepas tu kat Itu part-partnya. sini. Development. Slash Flutter. Sini. Development. Flutter tak ada lagi. Masuk ke folder ini dulu. CD. Oh, Flutter ni. Development. Flutter. Create.
Yang di environment variable tadi coba lihat. Ya. Environment variable itu di pet apa di temp dan naruh Tak jelas. Jelas sekali. environment variable-nya. Environment. Environment tadi. Yes. Sini. Yes, the pet and the pet. Can you show me in the pet? Oh, tadi tak dekat temporary. Okay, sedap. Itu je. Boleh lagi. Kurang slash tuh, slash Dekat mana? depan di setelah Sini. titik 2. Sini. Oh, okay. 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 Aku nanti saya explore sendiri lah. Aku tak ada masa pula. Coba restart Visual Close dulu. Wadah. To create demo. Oh, itu je. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Selesai. Okay, terima kasih. Okay. Ada lagi. CJ. Mana dia? Ya. Bisa ke? Ya, masih lagi install. Okay. Morning. Ya.
Good. Yes. Iku nanti ngoding Flutter di Visual Studio Code atau Android Studio? Mungkin untuk menyesuaikan teman-teman nanti lebih ke Visual Studio Code. Oh, Biar laptopnya tidak penuh. tapi kalau Android Studio juga gak apa-apa kan? Soalnya aku udah terbiasa dengan Android Studio. Oke, boleh. Alright. Iki Andrian. Yan, Yo, halo Will. coba sing Android Studio coba. Oh, di share screen. Installnya kan gampang kan? Install mana? Ya sing iku kan SDK-nya wis ono kan awakmu kan. Ya kan nginstal plugin Dian karo Oh, cuma plugin itu kan ya? iya kan plugin karo SDK-nya kan kari golek itu kan. Oke, bisa. Benar. Ini mungkin dari teman-teman ada yang pengen pakai Android Studio, monggo. Tidak apa-apa. Jadi kalau di Android Studio nanti mungkin di sini di plugin saja. Nanti yang Dart ini diinstal sama yang Flutter ini, cuma dua ini aja. Terus kalau di SDK-nya mungkin yang SDK paling baru ya. Sama di SDK Tools ini pilih yang Android SDK Platform Tools sama ini Intel X86 ini, HAXM Installer sama Google Play Service. Sama ini juga Android SDK. Kalau misalkan emulatornya nanti pakai HP, mungkin jadi nggak usah install Android emulator nanti. Jadi langsung pakai HP juga bisa enak, langsung hot reload juga bisa pakai HP nanti diajarin kok. Kalau langsung pakai HP gitu. Oke, mungkin itu saja. Kayak kalau pakai Android Studio juga enak kok Android Studio ini. Penempatannya juga enak. Kalau tak jelasin dikit aja mungkin di bagian paspec.yaml ini paling penting ya. Jadi nanti ini buat import library di sini, buat ganti icon dari aplikasinya nanti di sini juga. Jadi nanti di sini nanti juga paling penting untuk ngeload aset-asetnya. Jadi dari gambarnya nanti di sini dan juga nanti di font pakai font aplikasinya nanti di sini asalnya, baru nanti di codingannya. Jadi ini paling penting. Pubspec email. Pubspec.email. Dan kemudian nanti misalkan mau ganti namanya aplikasinya mungkin di sini di
Android. Oke. Okay. Yes. Hello, Miss. Hello, Miss. My name is Bintang. I'm a college student from Maulana Maqib Ibrahim State Islamic University of Malang, and I'm interested in web developer. Sorry for my internet connection. Okay. Sorry, my internet connection is low. Ya tadi mau tanya apa gimana Mas? Anu, siapa Mr. Bintang? Can any question? Mungkin saya lanjutkan sedikit ya. Jadi nanti kalau di ganti nama aplikasinya di sini nanti di label ini. Tempatnya di sini Android Manifest.xml. Nama aplikasinya. Misalkan Gojek, nanti gantinya di sini Gojek. Buat nama aplikasinya. Nanti cara ganti launchernya juga ada caranya. Nanti diajarin. Yang penting yang awal-awal ini instalasinya dulu aja. Nanti bisa lanjut ke selanjutnya. Seperti itu. Apa ada yang gagal lagi untuk instalasinya? Oke. Mas, maaf Mas. Tadi untuk penempatan grid demonya di mana? Tes. Suara saya kedengaran? Ya, dengar. Untuk file demonya, terserah taruh folder manapun. Kan nanti bisa diinstal di situ. Oke, ada pertanyaan di chat. Kenapa Flutter dijalankan di Chrome web, tidak di emulator mobile? Oke, mungkin untuk di emulatornya bisa, tapi ini kita kan masih Hello World, dan tadi saya contohkan itu masih memakai Dartpad, belum langsung ke pakai Visual Studio Code. Nah, mungkin untuk yang di minggu depan kita akan belajar tentang lanjutin di modul juga. Ini beberapa fungsi-fungsi nanti di codingan Flutter-nya. Apa ya kata ngomong apa gue? Wait. Nah, jadi nanti untuk teman-teman di sini bisa belajar atau mempelajari modul, membaca modul juga nggak apa-apa. Untuk selanjutnya
nanti kita akan membahas ya besok ya berarti ya. Tomorrow, tomorrow besok. Besok kita akan mengenal dasar-dasar Flutter. Mungkin yang pertama itu ada widget. Kemudian widget itu apa nanti dijelaskan juga. Kemudian ada stateless widget dan stateful widget. Kita besok sampai ke row dan column. Jadi kita akan belajar untuk pertama membuat aplikasi tempat wisata mungkin untuk besok mulai dari center, padding. Cukup nggak ya Dino? Cukup ya? 1 hari mungkin cukup. Bill, ini udah emulatornya udah bisa semua kan? Turun kok ya. Nah iya, emulatornya diinstal sih ya. Iya, ditunjukin aja sedikit caranya. Aku pakai HP soalnya emulator. Nggak kuat laptopku. Yo, podo iki tarik-tarik. Break. Kuat nggak laptopnya? Ditarik. Tarik hilang. Aku udah di lab saya juga. Sesuai di lab. Emulator sih. Ya Android Studio enggak? Aku nggak Mac nggak iso. Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin jelasin sedikit di cara emulatornya. Di sini di Android Studio ya. Kalau pakai emulator di laptop, nggak pakai di HP, jadi di sini ada AVD Manager di bagian kanan, di right, AVD Manager. Nah, di sini diinstal dulu virtual device-nya. Kalau misalkan masih kosong, nanti create di sini bisa. Create di sini bisa. Saudara pilih yang mana, mungkin yang paling yang paling ringan saja, yang paling easy, simple. Nah, next. Nah, nanti download dulu SDK-nya nanti. Kan saya ini belum download. Jadi nanti di download, terus nanti di next, di finish. Jadi seperti itu kalau untuk yang emulator untuk di laptopnya, bukan di HP. Nah, setelah itu nanti bisa langsung diklik ini, play ini, launch this AVD in the emulator. Nanti akan tampil emulator di sini. Saya nggak jalankan karena my laptop masih kurang kuat. Sorry. Kemudian nah, kalau untuk yang di device di handphone, bentar. Di handphone nanti ada caranya. Nah, di sini nanti ada caranya. Di sini
Yang pertama itu, ini tadi yang SDK platform tools, yang di sini harus diinstal dulu, yang di yang di ini diinstal dulu, ini diinstal bagian SDK tools, diinstal dulu. Setelah itu nanti masuk ke Android-nya, jadi nanti di Android-nya dinyalakan debugging-nya. Jadi nanti kalau sudah bisa, nanti munculnya seperti ini. Jadi ini HP saya, HP ini. Jadi nanti langsung real device runningnya. Saya tunjukkan sebentar untuk cara setting debuggingnya. Sebentar. Kalau di sini bisa lihat ini debuggingnya sudah aktif ya. Bentar, saya matikan dulu. Nah, kalau dimatikan nanti, nah di sini nggak ada. Jadi harus dinyalakan debugnya tadi. Caranya buka settingnya, kemudian di my phone. Kemudian pilih yang sebentar. Yang di build number ini diklik. Kalau nggak salah itu ping 5 atau ping 7 kalau nggak salah. Jadi diklik, kemudian masukkan passwordnya, kemudian you are now a developer. Kemudian
Oh, sebentar. Docking. Oh iya. Nah, ini sudah tampil ya di, kalau tadi diklik tadi developer option ini dinyalakan on. Tapi nanti ini sudah jadi setelah developer optionnya di on kan, jadi nanti ke USB debugging di sini dinyalakan. Di low, maka nanti bisa untuk di run. Nah, ini sudah keluar. Saya ulangi lagi ya. Jadi di sini dimatikan, tidak ada. Jadi di sini saya off-kan tadi di sini untuk yang real device. Caranya emulatornya. Kemudian di my phone, klik yang build number ini. Klik ping 5 ke 5 kali, diklik 5 kali, masukkan passwordnya. Nah, you are now a developer. Kemudian paling bawah sendiri pilih sistem, pilih developer option dinyalakan on. Sudah on, kemudian menuju ke USB debugging-nya dinyalakan, klik OK. Jadi nanti bisa real device. Nah, ini sudah tampil. Nanti tinggal langsung run aja di sini. Kalau misalkan boot reload-nya di sini. Ngerannya 1 kali, nanti bisa ubah kode apapun, langsung di boot reload, nggak usah di run lagi, langsung nggak ubah sendiri. Enak Flutter ini. Mungkin seperti itu dari saya untuk cara emulatornya. Apa ada yang kesulitan lagi? Oke. Apakah sudah, guys? Ada yang ditanyakan lagi? Mas, kalau udah demonya itu ngapain lagi, Mas? Ya, ditunggu besok. Di run dulu coba bisa nggak pakai emulator? Oke, Mas.
Oke, coba di-run dulu tuh. Nah, untuk besok baru kita beralih ke widget. Run demonya. Oh, mau nge-run demonya? Coba di-run aja sekarang nggak apa-apa. Simulatornya udah diinstal apa pakai real device? Gimana? Udah diinstal anunya, Install apa ya? emulatornya, atau pakai Emulator real buat device? Android Studio-nya. Iya, apa pakai real device aja kayak tadi, lebih simple. Apa? Pakai apa? HP langsung, run-nya di HP langsung apa pakai Android Studio? Oh ya itu. Oke, ada lagi? Halo, katanya, kalau saya sebelum ni saya guna Android Studio, so dia punya database tu gunakan Firebase. So untuk Flutter ni dia punya database dia, kita masuk untuk database tak? Ada belajar untuk database ke just macam back end coding je? Ya apa Yan? Gay database nggak? Pertanyaannya tadi apa? Sebenarnya saya guna Firebase, sebenarnya saya guna Android Studio. So untuk dia punya database tu saya gunakan Firebase. So untuk Flutter yang kita akan belajar ni gunakan database ke tak, ataupun just belajar untuk back end sahaja coding? Jadi nanti misalkan ada waktu lebih, nanti mungkin ke database atau ke Firebase. Yang pertama ini masih pengenalan dulu. Kemudian nanti kalau ada waktu lebih, baru ke Firebase atau ke database. SQL atau Firebase. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin nanti untuk 1 minggu ini kalau memang bisa kita membuat UI-nya semua, otomatis mungkin minggu depan bisa kita untuk belajar tentang database atau Firebase atau MySQL, baru kita bisa membuat seperti itu. Tapi jika memang dirasa waktunya kurang, sebab ini di minggu ketiga kita nanti akan membentuk kelompok untuk membuat masing-masing project ke teman-teman. Jadi di sini
nanti project tersebut atau ide-ide kalian tersebut dalam aplikasi mobile itu dilombakan. Oke. Oke, thank you. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Untuk teman-teman bisa on cam sebentar ke buat foto bersama. Kita foto buat dokumentasi. Nah, buat dokumentasi aja kita foto bersama. Alhamdulillah, cakep-cakep. Oh, yes. Tampan sekali mukanya Trisna Maulana. Jangan Mas, sungkan. Rik, foto Rik. Di screenshot. Oke, siap Rik. Oke, ini yang lain. On cam dong, on cam. Nah. Macam ini kelihatan semua. Ini ada 2 screen di laptop saya. Mungkin mulai dari screen yang pertama dulu. Oke, sudah siap? Oke, bergaya lah. Oke. Saya hitung. 1. Aduh. Bentar. Wait. Oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk screen 2. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, thank you guys. Oke, untuk pertemuan hari ini bisa dicukupkan. Kita besok mulai belajar widget dan aplikasi sederhananya. Oke, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya sudah kok. Untuk absennya sudah di absen. Mantap. Thank you. Oke, thank you guys. Loh, Krisna Maulana gak on cam. Tambahan rupawan. Ya Allah. Bisa ngisale. Laptopku megap-megap, Mas. Makanya VS Code aja. VS Code ya? Yo, kok emulatornya nggak WHP lah asli. Iya, paham. Oke. Oke, thank you Nur Azila. Oke.